Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Hari Jumat tanggal 10 Januari 2024 kita bisa berada di acara peresmian peningkatan jalan Kudu Keras. Kita mulai Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon atau yang mewakili. Pertama harus dilakukan adalah memastikan jalur logistik se-Indonesia itu sampai dengan pedalaman dengan tingkat akan terus bermanfaat untuk terus meningkatkan produktivitas, meningkatkan konektivitas, dan juga menopang persatuan dan kesatuan kita. Kenapa? Karena pemerintahan Presiden Jokowi yang terdahulu dan juga pemerintahan Presiden Prabowo hari ini yaitu memiliki sejumlah target. Ini membutuhkan integritas yang murni dan juga penegakan hukum yang kuat agar memastikan semua aparat. Juga Pak Camat Babakan ya, Camat Babakan, dan juga tadi saya diinfokan ada Dan Pramil dan juga Kapolsek setempat, para kepala desa atau KUU yang hadir dari KUU mana aja ya, mohon maaf. Gabungan Mekar. Gabungan Mekar. Dan di awal tahun saya mengundang, cuman sebagian sudah harus kembali ke Jakarta, ada yang harus lanjut ke Jogja dan ke Bandung. Semalam itu kita ada sekitar 25 orang ya, kalau nggak salah ya, 25 orang kita ngumpul. Saya undang untuk ya lebih mengenal. Banyak kan sih pasti sudah pernah ke Cirebon, tapi belum pernah saya jamu. Jadi semalam kita pertama nyampe, kita makan di Bunur, lalu makan di Kelapa Manis, sembari tidak lupa jajan dan belanja batik dan ketan. Nah, lalu sebelum pulang kembali ke Jakarta, saya bawa dulu ke kampung saya. Nah, ini alhamdulillah jalan adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang berhasil saya perjuangkan melalui instruksi Presiden. Jadi kebetulan periode yang lalu, ya terima kasih, periode yang lalu saya duduk di Badan Anggaran DPR RI dan juga ayah kita semua Pak Agung Laksono membantu Presiden Jokowi di One Team Press sehingga kita berhasil memasukkan jalan ini kurang lebih sekitar 10 km yang dahulunya ini hanya 20 ton setiap hari hancur semuanya. Nah, alhamdulillah pemerintah pusat koordinasi dengan pemerintah daerah kita berhasil mengucurkan dana yang cukup signifikan untuk membangun jalan ini karena ini menyambung berapa desa jadi total ya? 8 ya masalah ya. 8 desa, 3 kecamatan. Jadi ini merupakan salah satu urat nadi utama akan perekonomian untuk masyarakat Cirebon wilayah timur kan ya, wilayah timur. Nah, juga persenjataan dan pelatihan dan tingkat kemampuan prajurit tempur kita sesuai dengan potensi-potensi permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan global itu selalu akan berjalan dengan sendirinya. Sekarang itu bagaimana kita ini selaku negara besar, negara kepulauan dengan jumlah. Dalam hitungan 3, Bapak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan kita hitung sama-sama. Peresmian peningkatan jalan Bojonegara Kudu Keras Babakan Kabupaten Cirebon. 1, 2, 3. Silakan Bapak digunting. Tepuk tangan untuk semuanya. Dengan diguntingnya pita, maka resilan jalan ini bisa digunakan. Mudah-mudahan program yang Bapak canangkan ke depan lebih baik, lebih maju dan terdepan. Terima kasih Bapak dan semua staf jajaran. Terima kasih Bapak. Dipoto dulu. Anda dipoto dulu, diabadikan dulu. Berapa kilo? Sekitar 5 kilo lebih. Ton lebih.
Ya, ini adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke saya dan berhasil kita perjuangkan di era Presiden Jokowi. Telah diselesaikan dibangun peningkatan jalan. Ini adalah salah satu urat nadi utama masyarakat Cirebon, khususnya di wilayah timur. Selama beberapa tahun dalam kondisi ini dalam keadaan rusak parah, ini menghambat mobilitas, menghambat konektivitas, dan juga yang pasti menghambat pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah timur. Maka itu di periode yang lalu saya berhasil berjuang melalui Inpres, juga bantuan dari One Team Press, yaitu ayah kita semua, Pak Agung Laksono, untuk bisa keluar Inpresnya untuk melakukan pembangunan yang masif, dan khususnya untuk di wilayah ini sekitar 10 km telah dielevasi ke atas, dibuat menjadi kuat, dan juga memudahkan pembangunan ekonomi, mempercepat peredaran produktivitas masyarakat untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Selain wilayah timur, wilayah mana lagi, Kang Dep? Ya, insya Allah nanti tahun-tahun kedepannya ini akan kita perjuangkan dengan semangat baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Untuk aspirasi selain perbaikan jalan di wilayah timur, apa saja Pak yang dikeluarkan masyarakat? Ya, yang pasti sekarang ini adalah pembangunan jalan dahulu, lalu nanti kan kedepannya kita bicara soal pertanian karena berkaitan dengan kedaulatan pangan, lalu juga untuk kesejahteraan nelayan dan para petani itu sendiri, terus juga menyokong untuk industri UMKM yang masif dan juga tersebar, sehingga semua potensi-potensi ekonomi yang ada di Cirebon benar-benar tertata dengan bermaju dengan baik. Tadi disinggung tentang integritas pemimpin dari pusat sampai ke terbawah. Ya. Ini gimana? Kenapa? Integritasnya untuk pembangunan. Ya, tentu kita untuk benar-benar bisa melakukan pembangunan yang masif, kita lihat panutan kita adalah Pak Prabowo. Integritas beliau sangat tinggi dan juga dan itu menjadi pengayom buat kita semua, dan kita yakini hasil pilkada kemarin telah menghasilkan kepala daerah yang baik dan bisa meneruskan, melanjutkan, bahkan menyempurnakan apa yang telah ditoreh oleh para pendahulunya. Ada satu lagi Pak, ya, terkait isu nasional nih Pak, terkait gangguan dari luar negeri kepada pemerintahan Prabowo ini gimana? Ya, kalau sempat disinggung pada Asko kan? Apa? Sempat disinggung pada ya, makanya itu penting bagi kita untuk memiliki kesolidan yang kuat agar komunikasi antara lembaga pemerintah dan juga para elemen masyarakat berjalan, sehingga menutup celah-celah akan kemungkinannya masuknya integrasi dari asing. Ada ini nggak dari Komisi 1 Pak kepada Badan Intelijen Negara? Ya, karena BIN itu adalah mitra kita, tentu kita akan terus diskusi melihat ancaman-ancaman itu sejauh mana dan apa yang sudah dilakukan untuk memitigasi hal-hal tersebut. Kang Dev, sedikit lagi Kang Dev. Kang Dev kan di wilayah Dapil 8, Kota Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Untuk Bupati dan Wali Kota Cirebon terpilih, apa harapan Kang Dev ke depannya nih? Ya, untuk para kepala daerah secara luas lah, tidak hanya untuk di Cirebon, tapi di seluruh Indonesia. Kita harapkan bahwa mereka ini benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, mengawal amanah rakyat, dan jangan sampai terlena untuk kepentingan sesaat atau kepentingan pribadi hingga melupakan tugas utama dan amanah masyarakat. Kemitraan dengan Komdigi yang ramai lagi viral tetap masalah judol dan pinjol dan sebagainya, ini bagaimana Kang? Masalah judol, khususnya untuk judol ya, Komisi 1 telah membuat panja untuk melihat sudah sejauh mana yang pemerintah lakukan, dan kita akan mulai di masa persidangan yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Kang. Ya. Pak, aku izin Ya. Pak, nama lengkap dulu Pak. Dengan acara prosesi Margono kita berakhir. Pak Margono, tanggapan kegiatan acara ini Pak apa? Tanggapan tentang Kegiatan peresmian jalan ini Pak. Tanggapan tentang peresmian ini, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah terlibat untuk realisasinya perbaikan atau peningkatan jalan ini. Tentang adanya peresmian ini, insya Allah
manfaat yang sudah kami terima dari apa yang sudah diajukan, terutama Mas Kev dengan Pak Timpres pada saat itu kami juga mendampingi, alhamdulillah terrealisasi dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kami khususnya di Sumber Kidul dan sekitar Cirebon Timur sekitarnya agar bisa mempercepat produktivitas ekonomi, transportasi dan lain-lain. Pak, bisa digambarkan Pak, dulu ini jalannya seperti apa sih Pak? Dulu itu terkenal dengan Jeglogan Sewu. Bahkan kami sering sekali dengan anak ketika bawa motor itu tidak mau, lebih baik jalan kaki. Dalam hitungan 3, Bapak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan kita hitung sama-sama. Peresmian peningkatan jalan Bojonegara Kudu Keras Babakan Kabupaten Cirebon. 1, 2, 3. Silakan Bapak digunting. Tepuk tangan untuk semuanya. Dengan diguntingnya pita maka resmian jalan ini bisa digunakan. Mudah-mudahan program yang Bapak canangkan ke depan lebih baik, lebih maju dan terdepan. Terima kasih Bapak dan semua staf jajaran. Terima kasih Bapak. Dipoto dulu. Anda dipoto dulu, diabadikan dulu. Dari industrial ya. Berapa kilo? Sekitar 5 kilo lebih. Ton lebih. Betul. Pertama harus dilakukan adalah memastikan jalur logistik se-Indonesia itu sampai dengan pedalaman dengan tingkat akan terus bermanfaat untuk terus meningkatkan produktivitas, meningkatkan konektivitas dan juga menopang persatuan dan kesatuan kita. Kenapa? Karena pemerintahan Presiden Jokowi yang terdahulu dan juga pemerintahan Presiden Prabowo hari ini yaitu memiliki sejumlah target. Ini membutuhkan integritas yang murni dan juga penegakan hukum yang kuat agar memastikan semua aparat. Kita mulai Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menuju ke acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon atau yang mewakili. Hari Jumat tanggal 10 Januari 2024 kita bisa berada di acara peresmian peningkatan jalan Kudu Keras junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah.